Buat aturan baru yang perluas kewenangannya mengevaluasi pejabat negara. Lalu apa yang menjadi dasar DPR melakukan hal itu? Dan bagaimana dampaknya pada independensi pejabat dan sistem ketatanegaraan kita? Kita akan bahas bersama Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Marwarar Siahaan dan anggota Badan Legislasi DPR Daniel Johan. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Pak, malam semua. Baik. Saya ke Bung Daniel dulu. Sebenarnya apa sih yang mendasari DPR membuat perubahan tatip ini dan membuat DPR sepakat menambahkan aturan ini, Bung Daniel? Ya, pertama ya yang tadi sudah disampaikan penegasan aja, tetapi semangatnya tuh ada dua secara khusus perubahan tatip ini. Yang pertama adalah agar DPR itu bisa peka, bisa lebih responsif terhadap masukan masyarakat. Nomor satu, yang kedua adalah agar DPR bisa tetap memiliki tanggung jawab terhadap putusan-putusan yang diambil dalam kebijakan kenegaraan dan pemerintahan. Ya, khususnya adalah putusan atau pengisian suatu jabatan yang diusulkan, disetujui dan diberikan pertimbangan oleh DPR. Sebenarnya ini bukan hal yang khusus atau hal yang baru, karena memang fungsi pengawasan ini sudah berjalan meskipun tanpa tatip ini. Tetapi ini agar bisa merespon dengan lebih cepat. Misalkan respon masyarakat ada tekanan ya, misalkan ada yang pejabat yang dipilih oleh DPR itu mungkin terlibat kasus hukum, terlibat ya karena usia lagi sakit. Jadi kita bisa merespon cepat masukan masyarakat. Jadi seperti itu. Dan itu salah pemahaman. Kita nggak punya wewenang untuk memberhentikan. Hanya rekomendasi. Kita lakukan adalah melakukan rekomendasi. Kepada siapa? Ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang ada. Ya kalau MK ya undang-undang yang mengatur MK. Kalau kabinet ya mungkin undang-undang yang mengatur kabinet. Kalau KPU masing-masing undang-undang kita serahkan kembali ke kawasannya masing-masing. Kalau rekomendasi berarti boleh dijalankan, boleh tidak dong ya, Bung Daniel? Iya, namanya rekomendasi iyalah. Iya kan? Nah, kalau gitu saya ke Pak Marwarar. Itu katanya sifatnya rekomendasi. Apakah selama ini hal yang baru atau selama ini sudah pernah terjadi, Pak Marwarar, sebenarnya untuk hubungan legislatif mungkin dengan yudikatif kalau di ranahnya Pak Marwarar begitu? Iya, saya kira pertama-tama saya pikir kita harus melihat dulu kalau misalnya kewenangan seperti ini pengawasan ya di dalam undang-undang tentu sudah disebutkan sebenarnya hak pengawasan DPR itu di dalam 3 kategori kan. Apakah itu dalam bidang pelaksanaan undang-undang, kemudian pengawasan di bidang anggaran dan saya kira yang lain-lain juga. Tetapi problem utama di sini ada dua. Satu, sistem konstitusi yang menjadi suatu hukum tertinggi di negara kita itu telah membagi kekuasaan itu dalam 3 bidang, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Oleh karena itu kalau kita misalnya di dalam paradigma perubahan konstitusi yang lalu dikatakan ketiga kewenangan ini adalah suatu kewenangan yang setara, tetapi dia dikatakan ada pemisahan kekuasaan, namun dia di dalam satu check and balance. Artinya memang boleh ada satu saling check and balance satu yang lain. Tetapi di dalam hal kekuasaan yudikatif, kalau kita mengatakan ini sesuatu pengawasan yang boleh memberi rekomendasi, maka menjadi persoalan kita sebenarnya dari sisi tatip sumber kewenangan DPR itu, apakah itu cukup di peraturan tatip ataukah itu sumber kewenangan yang harus mengalir dari undang-undang yang merupakan turunan daripada pembagian kekuasaan yang ada di dalam konstitusi. Ini problem yang sangat mendasar saya kira kalau setiap saat kita melihat bahwa keinginan memperbaiki itu tidak berdasarkan suatu sistem di dalam konstitusi. Karena akibatnya nanti boleh kita lihat di masa lalu bagaimana DPR merekomendasikan seorang hakim konstitusi without due process of law, tanpa suatu pemeriksaan yang cukup layak terhadap apa yang menjadi hak daripada hakim itu, diperiksa dulu baru kemudian diberhentikan, itu tidak terjadi. Dan itu sebenarnya menjadi suatu masalah inti, apakah kita mau menerobos apa yang dikatakan independence
of the judiciary yang universal sifatnya. Ya. Barangkali dari sini dulu saya sudahi komentar saya pertama. Oke, ini berarti bukan semata-mata rekomendasi boleh atau tidak diberikan. Ini masalah fungsi kewenangan DPR soal checks and balances tadi. Nah, ini kalau saya lihat Pak Marwarar lebih lebih mengutarakannya lebih moderat begitu. Tadi pagi Pak Gede Dewa Palguna, Ketua MK kita mengatakan, Bung Daniel, bahwa DPR gagal paham katanya. Ini soal checks and balances itu bukan berarti cawe-cawe kewenangan di lembaga eksekutif atau yudikatif begitu. Bagaimana soal ini? Kita bukan cawe-cawe ya, tetapi memang menjalankan konstitusi, undang-undang yang memang sudah diatur selama ini. Oke. Nah, perubahan tatip ini kan hanya perubahan internal di DPR, proses internal dalam rangka menjalankan tugas DPR di dalam pengawasan, itu saja. Tetapi sama sekali tidak mengubah undang-undang yang ada. Ini hanya penegasan mekanisme bagaimana anggota DPR menjalankan fungsinya di bidang pengawasan. Oke, nah kalau begitu apa sebenarnya dampaknya untuk independensi misalnya kalau dalam ranah yudikatif untuk hakim dan lembaga-lembaga lain misalnya? Saya akan tanya.